Sekarang? Masih mengikuti medsos? Facebook? TikTok? Atau aplikasi belanja online aja? Sudah berapa banyak bisa rajakin. Nah, Bapak Ibu boleh slide ya. Di Instagram, di TikTok, gitu ya, di Twitter ada banyak banget teori ini. Namanya teori itu burnt toast theory, teori roti panggang. Ya. Ini banyak banget saat ini yang sedang di mana-mana sedang viral teori ini. Teori ini menceritakan tentang ini, Bapak Ibu. Ada kita di sini yang pagi-pagi ya, sangat hobi toast roti panggang. Ada. Bapak Ibu sarapannya apa sih ini pagi-pagi? Nasi. Saya luar biasa, gak begah itu. Kalau saya sangat suka roti bakar, roti panggang ya, karena cepat dan lain sebagainya. Nah, teori ini mengatakan seperti ini. Pagi-pagi kita kan merencanakan hari yang panjang gitu ya. Jam 8 sudah harus di kantor, atau jam 8 sudah harus ada di tempat janjian dan lain sebagainya. Kita sudah merancang yang indah, dan kita butuh sarapan. Sarapannya kita mentoast roti gitu ya. Tapi karena sibuk cari kunci mobil, tiba-tiba anak lupa matikan keran air gitu ya, pagar siapa yang nutup gitu ya, kain pelnya di mana dan lain sebagainya. Akhirnya roti yang kita panggang ini gosong. Dan saat gosong padahal jamnya sudah harus kita jalan, karena kalau lewat 5-10 menit kita percaya betul, tahu betul bahwa pasti macet. Ini udah mepet banget jamnya. Tapi membuat karena roti ini gosong, kita kena ngeluh. Marah-marah dan kesel, tuh baru mengawali hari sudah rusak dengan panggangan roti yang sudah membuat roti itu gosong dan lain sebagainya. Akhirnya kita harus mentos baru. Mentos baru itu memakan waktu 5-10 menit. Dan ternyata 5-10 menit yang membuat kita kecewa, ngedumel, ngegerutu itu ternyata membuat kita selamat dari kecelakaan di tol yang terjadi 5-10 menit sebelumnya. Jadi teori ini ingin mengatakan bahwa di balik hal yang buruk yang terjadi, yang menurut kita tidak menyenangkan, ternyata ada hal baik yang membuat kita selamat dan membuat kita baik keadaannya. Jadi teori ini ingin memberikan semangat kepada kita bahwa jangan cepat-cepat mengutuki keadaan buruk yang kita alami, atau jangan cepat-cepat putus asa, frustrasi, depresi, panic attack dengan kejadian yang sedang kita alami. Karena sangat mungkin kejadian buruk yang kita alami yang kita tidak pahami saat itu ternyata membawa kita selamat terhadap hal yang lain. Ya. Terkadang hal-hal yang tidak ideal yang terjadi dalam hidup kita justru membuat kita memahami, oh ada hal baik yang terjadi yang sedang dirancangkan Tuhan kepadaku, dan saat momen itu aku tidak pahami. Kenapa aku sakit di tahun 2025 saat ini? Ternyata 2026 aku tahu, oh ternyata karena kesakitanku membuat keluargaku pulih, membuat keluargaku bisa menyambung kembali, membuat aku punya waktu untuk berbicara dengan suamiku, membuat aku punya waktu untuk berbicara dengan anak-anakku. Jika tidak, maka hidupku adalah kerja, dan kerja. Tapi itu kan kita tidak pahami saat kejadian buruk itu terjadi di dalam kehidupan kita. Persis itulah yang menjadi ayat kita hari ini, Bapak Ibu. Ayat kita kan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan. Ini Tuhan Allah sedang berbicara kepada Nabi Yesaya untuk Nabi Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel. Jadi kalau secara teologinya Bapak Ibu, ini Yesaya 55. Yesaya 55 ini merupakan bagian yang orang sebut sebagai Dotro Yesaya atau Yesaya bagian kedua. Yesaya bagian kedua itu di mana saat Nabi Yesaya diutus Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Jadi ini hidupnya mereka sedang parah-parahnya, hidup mereka sedang rusak-rusaknya. Mereka dibuang di Babilonia, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Dan Nabi Yesaya datang berkata kepada mereka, Tuhan ingatkan kita bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Sedang saat manusia Israel mengalami masalah yang amat sangat dalam. Kenapa Tuhan berkata seperti ini kepada bangsa Israel? Satu hal soal bangsa Israel. Ini juga menjadi peringatan buat kita. Boleh next slide ya. Bangsa Israel, kecenderungan selanjutnya, persoalan bangsa Israel pada saat itu adalah sombong, merasa paling tahu, merasa paling hebat, merasa paling mengerti dengan kehidupan mereka. Mereka merasa bahwa mereka sudah mampu menjadi sebuah bangsa.
Mereka merasa sudah mampu untuk memiliki pasukan. Mereka punya raja, mereka punya kerajaan, mereka punya uang, mereka punya ini dan itu. Akibatnya jatuh kepada kesombongan. Ini Bapak Ibu, hati-hati betul dengan yang namanya kesombongan. Hati-hati betul. Salah satu dosa yang paling mematikan di dalam tradisi Kristenan adalah kesombongan. Orang sombong itu kan seperti ini ya. Dia berdiri di lantai paling atas. Ini lantai berapa lantai di sini? 9. Mungkin ada yang paling tinggi ya. Mungkin dia berada di lantai 20. Kalau ini bukan ini contohnya. Orang sombong itu seperti orang berada di lantai 20 atau 30. Lalu dia melihat orang di bawahnya itu kecil semua. Itu orang sombong. Siapa sih mereka ini kecil semua gitu ya. Dia lupa bahwa orang yang di bawah juga melihat dia di atas itu kecil juga, gitu ya. Jadi itu orang sombong itu sesederhana lupa diri, gitu ya. Lupa bahwa dia juga sebenarnya manusia biasa. Dan Tuhan sangat membenci orang sombong. Orang yang merasa paling tahu, merancang segala sesuatu seolah-olah masa depan ini punya dia. Dia tahu pasti apa yang akan terjadi. Itu orang yang sombong. Hati-hati betul. Ketika kita merasa bahwa aku yang paling mengerti diriku, mengerti keluargaku, mengerti ibadah ini, mengerti ini begitu. Hati-hati. Kita punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam kesombongan. Amsal 16 ayat 5 mengatakan, setiap orang yang tinggi hati atau sombong adalah kekejian dari Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari